Balik lagi di Cings Channel. Apa kabar teman-teman? Lu kenapa capek banget? Habis main bola gua. Siapa suruh lu main bola? Bola ini lagi, bola biliar gua juggling. Udaranya kaki pada merah tuh. Bener sekali. Terus kita mau ngapain nih hari ini? Jadi kali ini Bet, gue udah bobo seher nih. Betul, mau ngapain tuh lu bobo seher? Gue mau ngasih tahu ke teman-teman ciri ring seher yang sudah haus. Wow, kasih minum dah. Dehidrasi. Iya, jadi kali ini kita ada di apa? Ciri-ciri kerusakan ring seher pada motor 2 tak. Wih. Tapi sebelum masuk ke konten, gue mau nanya, Cing. Ring seher itu apa sih? Jadi ring seher itu sesuai dengan namanya, Bet. Benar. Dia itu berbentuk ring. Iya. Ya, ring itu berbentuk seperti cincin. Dan dia itu diameternya sesuai dengan ukuran pistonnya. Betul. Jadi dia itu yang untuk mengatur kompresi aliran bensin, aliran kata dan aliran-aliran lainnya, Bet. Terus. Jadi, Bet, itu gue udah ngejelasin tuh. Apa itu ring seher? Nih ring seher nih teman-teman ya. Ini sebenarnya contohnya adalah Mio. Ini dari bengkel Bang Gipin ya sebelah. Iya. Karena gue nggak punya ring seher, gue lupa minjem kemarin. Nih jadi nih. Ini namanya ring seher yang ini nih teman-teman. Oh itu ringnya tuh. Nih yang bisa gini-gini itu namanya ringnya. Nah fungsinya itu apa? Menahan oli mesin agar nggak masuk ke lubang bakar. Yoi, fungsinya itu, Bet. Terus apa lagi, Bet? Terus jadi gue ya. Menjaga kompresi agar tetap stabil. Terus yang ketiga ada penyalur panas dari piston atau seher ke dinding silinder. Nah, itu, Bet. Pinter juga, Bet, lama-lama. Iya, baca. Terus nih teman-teman, nih jangan sampai lu salah beli. Perbedaan ring. Jadi kalau 2 tak itu udah khusus 2 tak aja ring sehernya. Kalau lu pakai pasang 4 tak itu nggak akan bisa, nggak akan sempurna lah. Begitupun sebaliknya, lu nggak akan bisa sempurna. Emang bedanya apa sih? Karena kalau di yang 4 tak itu dia memiliki 3 ring. Nih teman-teman, 3 ring. 1, 2, 3. Oh. Dimana yang ring satu ini untuk menahan kompresi. Oh, yang pertama tuh. Yang pertama agar tidak ada kebocoran. Nah, sama ring 2 ya buat nembel-nembelin aja sih. Iya, untuk menahannya lebih kuat lah ya. Iya, nahannya 2. Nah, untuk terakhir itu yaitu biar oli nggak rembes, cuy. Oh. Kalau 4 tak kan itu kan bandulnya sama sehernya itu basah karena oli. Beda sama 2 tak. 2 tak itu oli sama bensin bercampur. Iya benar. Oh gitu. 4 tak itu, jadi dia butuh 3 ring seher. Kalau 2 tak berarti? Cuman 2 aja. Jadi dia cuma buat kompresi dan kompresi. Sama aja dong. Kebut. Lanjut, Cing. Faktor yang menyebabkan ring seher haus tuh apa aja? Nah, yang pertama dia kurangnya minum, Bet. Benar. Jadi itu yang pertama, benar, haus. Hausnya itu adalah Anda kurang sekali mengganti oli kalau khususnya di 4 tak. Tapi kalau di 2 tak, lo kasih oli sampingnya kepelitan, cuy. Oh, gitu. Ya, makanya nih ya, saran aja buat teman-teman. Gua tuh pakai gelas tucker. Nah, gua kalau setiap ngisi itu gua lebihin setengah liter kalau nggak 1 liter. Untuk jaga-jaga biar olinya nggak aus. Ring sehernya nggak aus. Biarin busi gua mati. Yang penting dalaman gua masih proper, masih bisa digunakan dan durability-nya aman. Benar. Yo, ibe. Terus yang kedua adalah oli yang dipakai nggak tepat. Emang maksudnya nggak tepat tuh gimana, Cing? Ada beberapa motor yang nggak bisa pakai oli sintetis. Maksudnya sintetis tuh gimana? Jadi itu sintetis itu gue juga nggak ngerti lagi. Tapi lu pernah denger kan oli sintetis? Iya, ada. Mungkin campurannya kali ya? Ya. Jadi itu ya oli lo nggak tepat dengan spek motor lo yang kayak gini. Misal taruhlah, kalau di Vespa spek racing itu Ipon ada banyak produk kan. Ada yang buat racing harian, ada yang buat tune up, ada yang buat itu. Nah itu dia. Ketika lo motor lo biasa pakai tune up, kepadatannya daya bahan bakarnya pasti akan berbeda. Oh, jadi oli yang diperlukan juga beda. Iya. Jadi apa tuh? Iya, itu lanjut. Oh gitu. Dia langsung dilempar gue. Jadi kalau oli, maksudnya oli yang dipakai itu nggak tepat,
harus pakai oli yang sesuai dengan spek motor dong. Iya benar Bet, sesuai dengan spek motor. Ya misalnya taruh lagi nih, motor lu udah tune up kelas berat, Benar. misalnya tune up harian, terus lu pakai olinya yang biasa, yang di bawah harga 20. Nah otomatis pasti ring lu cepet jebol karena si olinya itu tuh nggak tahan sama kompresi yang padatnya itu, Iya benar. Nah ini kan kita ngomongin oli ya. Oli yang dimaksud nih oli apa sih kalau untuk 4 tak dan 2 tak? Ya kalau buat 4 tak ya pasti oli mesin. Oli mesin. Kalau misalnya 2 tak itu ya pasti oli samping. Oli samping. Ya. Jadi kalau buat teman-teman yang pelit-pelit sama oli samping atau oli sampingnya tuh nggak sesuai lah sama spek motor, harus diganti nih. Daripada lu ganti seher mendingan ganti oli kan. Nah bener Bet. Yoi. Lanjut Bet. Terus mesin tidak overheat. Ciri-ciri. Mesin sering overheat. Emang iya? Kalau rusak ya pasti cut dulu ya teman-teman, hujan. One eternity later. Oke, karena udah hujannya udah reda, karena udah hujan. Hujannya udah reda tapi masih hujan. Ya, jadi kita lanjut ya. Tadi sampai di oli yang dipakai nggak tepat. Nah, aku mau nanya nih, nerusin yang tadi, mesinnya katanya sering overheat. Emang iya? Iya pasti Bet. Ketika kenapa itu ada namanya oli khusus buat mesin racing, ada khusus buat motor biasa. Iya. Karena kalau motor racing itu kepadatannya berbeda, jadi dia tahan terhadap kompresi panas dan padat sekalipun, Ben. Jadi untuk menghindari ini juga ya mesin sering overheat ya. Tadi kan penyebabnya tuh. Jadi kalau misalnya kalian sering-sering ganti oli, nah ini nyambung nih mang atas. Olinya harus tepat, karena kalau tidak tepat mesinnya jadi cepat panas Dan overheat. Benar. Berarti itu adalah penyebabnya ya? Faktor penyebabnya. Nah, kalau kita ngomongin penyebab berarti ada ciri-cirinya dong? Yoi, pasti. Ciri-cirinya tuh apa sih? Ciri-cirinya pasti tarikan itu kurang responsif. Kurang bertenaga. Karena ringnya rata-rata udah pada, kalau aus itu terkikis ya. Jadi yang tadi mungkin tebalnya sejari, mungkin ya. Sejari jempol bisa menjadi sejari kelingking. Itu analoginya aja. Karena ini terkikis. Benar. Terus yang kedua, jadi tekanan kompresinya itu kurang padat, Bet. Karena dia tadi gue bilang terkikis, jadinya kompresinya kurang padat. Jadi kalau lu nyala motor lu masih disela, itu pasti kayak gampang lah ya. Gampang, enteng. Gak ada kompresinya. Yoi. Terus yang ketiga adalah suara mesin kasar. Emang ya suara mesin kasar? Ya karena dia nggak di sekolah. Pasti itu anjing. Pasti kasar, Bet. Karena kan dia tempatnya naruhnya sejempol. Terus tiba-tiba jadi sekelingking. Pasti kan oblak. Oh, jadi ngaruh ke bunyi ya? Ngaruh, dan biasanya tuh bunyinya menjadi menggelitik. Gak lucu lagi. Terus mesin tidak bisa langsam. Emang iya? Kan pasti, kan kompresinya udah nggak padat. Tapi kan bisa jadi karbu dong. Enggak. Gimana nih maksudnya beda. Langsam nih? Proper motor. Pasti bisa langsam kalau ring sernya masih padat. Kalau ring sernya udah nggak padat, jadi udaranya tuh nyeplos-nyeplosnya nggak rapi, cuy. Oh, iya. Jadi banyak udara yang keluar. Iya. Dari sisi-sisi ringnya itu kali ya? Iya. Jadinya kompresinya kurang, jadinya dia nggak bisa menyebabkan langsam. Oh, gitu. Gitu, Bet. Jadi, nih gue. Iya. Selanjutnya adalah oli mesin menjadi boros dan mudah menyusut. Ya, kalau ini khusus buat motor 4 tak ya. Iya. Kalau 4 tak udah pasti banget olinya pasti rembes, terus jadi keluar asap dari knalpot. Oh iya benar. Ya, kalau 4 tak itu kan nggak keluar asap ya, beda sama 2 tak. Jadi dia kalau cirinya yang jelas banget tuh udah keluar asap dari knalpot. Iya. Kalau 2 tak gimana? Apakah ini berpengaruh ke 2 tak Vespa khususnya? Pastinya kalau 2 tak itu bukan oli mesin yang jadi boros, tapi jadi bensin yang lebih boros. Oh iya, karena bocor itu ya. Yoi. Terus juga jadi kayak apa ya? Motor lu pelan tapi boros gitu kan. Nah, benar sekali. Ngeselin ya? Ngeselin. Udah nggak kenceng, boros lagi. Ada tuh teman kita tuh. Nah, lalu yang terakhir adalah motor susah dihidupkan. Waduh, berarti motornya udah mati dong. Sholatin dong. Susah hidupnya. Hei, hidup lagi. Maksudnya apa nih? Maksudnya di selahnya susah gitu. Pasti motor susah dihidupkan ya karena itu tadi. Karena kompresinya nggak padat. Jadi pemecahan bulir dari si bensinnya, molekul-molekulnya nggak bisa meledak dengan sempurna. Oh iya, dan mungkin kalau menurut gua kali jadi
kompresinya tuh nggak bisa mematik ke businya gitu kali. Yoi, iya benar. kan? Jadi karena ngempos. Jadi kurang tenaga lah. Iya, gitu. susah nyalinnya harus di sela-sela terus baru nyala. Nyusahin lah. Nyusahin gitu. lah. Jadi kesimpulannya buat konten kita kali ini adalah sebaiknya teman-teman tuh harus rajin ganti oli untuk motor 4 tak ya. Itu 4 tak nggak cuman yang lain, kayak Vespa 4 tak juga ada kan. Ada, harus sering-sering lo ganti. Yoi. Apalagi kalau dipakainya harian gitu. Dan maksimal standarnya itu penggantian oli itu per 2000 km. Kalau buat 2000 km tuh dari sini kemana? Coba. Gue benci banget tanya ini. Gue kudu mikir kan kalau gua ke Lombok aja itu 500 km ya? 1000. Wah, berarti bolak-balik. Bolak-balik dari sini ke Lombok. Dari Jakarta ya? Dari Jakarta ke Lombok. Dan kalau untuk Vespa klasik atau motor-motor 2 tak memang oli mesin nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu berpengaruh. Sebutin ya. Pulau Gadung. Hah? Sebutin dong Pulau Gadung. Oh, PPE. Nggak usah lah. Kalau motor 2 tak tuh sebenarnya nggak terlalu ini kalau oli mesin, tapi oli sampingnya yang harus kalian perhatiin. Benar sekali. Karena kan kalau di di Vespa 2 tak lah khususnya gitu, oli sampingnya tuh bisa kan, nyampur kan ke bensin. Iya, ke bensin. Jadi takarannya tuh harus diperhatiin juga. Benar, harus diperbanyak lah biar ring sernya nggak aus. Benar. Karena kalau misalnya ringnya pecah, kalau gitu pernah ngalamin juga ya. Si motor siapa tuh teman kita yang kita ke Bandung, ke mana Pelabuhan Ratu ya? Ah iya benar itu. Pecah kan itu? Pecah. Nah itu teman-teman tuh kalau lu pelit-pelit pakai oli samping, terus motor lu geber paksa, apalagi jauh ya touringnya. Itu ring server bisa pecah cuy karena nggak kuat menahan panas cuy. Iya, udah gitu. Katanya tuh panasnya sama kayak api. api arang. Api terasu. Api amat terasu anjing, pikiran tuh jalan. Ada lagi kamu ditambahin anjing? Nggak ada deh, itu aja dari gue. Oke, jadi mungkin gitu aja konten kita kali ini. Buat teman-teman mungkin udah ada yang tahu, dan kalau misalnya belum ada yang tahu ya jadi tahu dong. Yoi. Iya, jadi kalau kalian suka dan konten ini jangan lupa di like. Jangan lupa di komen karena adminnya sangat ramah lingkungan dan bisa didaur ulang. Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di subscribe dan selalu dukung anak-anak muda yang kreatif seperti kita teman-teman. Betul, dan jangan lupa juga di follow akun sosmed kita. Ada Instagram di Cings_channel dan TikTok kita juga ada Cings_channel. Di situ banyak informasi-informasi menarik teman-teman dan goyangan-goyangan epic. Jadi gue cabut. Gue cabut. Sampai bertemu di konten kita selanjutnya. Yang enggak hujan. Bener. Itu udah kok gue habis nih.